Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 9 Juli 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Satuan Brimob Polda Metro Jaya terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan menggelar dapur lapangan di Kebonpala, Jakarta Timur. Polsek Tandes dikunjungi langsung si Propam Polrestabes Surabaya, Polda Jawa Timur. Dalam rangka menyambut kunjungan kerja Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda ke wilayah Ibu Kota Nusantara, aparat keamanan dari berbagai unsur menggelar apel gabungan pengamanan VVIP. Seorang diplomat ahli Buddha Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, pagi tadi ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Warga yang tinggal di Jalan Gondang Dia Kecil, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, dikejutkan tewasnya salah seorang penghuni kos. Korban tewas dengan kondisi cukup mengenaskan, di mana seluruh kepala dan wajah terlilit lakban. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan identifikasi jasad korban. Korban diketahui bernama Arya Daru Pangayunan, pria asal Jalan Munggur, Yogyakarta, yang berprofesi diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri. Kecurigaan tewasnya korban bermula saat istri korban yang kesulitan menghubungi ponsel korban sejak 2 hari lalu. Istri korban kemudian meminta penjaga kos untuk mengecek kamar korban, dan yang tak terduga korban ditemukan telah tewas dengan kondisi tubuh terlentang, tertutup selimut di atas kasur. Kedua kaki terlipat dan kepala serta wajah terlilit lakban. Pagi ini kami mendapatkan berita duka cita bahwa kerabat kami, Arya Daru Pangayunan, itu yang merupakan pegawai dari Kementerian Luar Negeri, ditemukan pada pagi hari ini dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam kamar kosannya. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan, otopsi dan visum dari pihak yang berwajib untuk bisa menentukan nanti ke depan penyebab kematian yang bersangkutan. Kondisi korban Kondisinya, informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Jadi ketika penjaga kosan masuk itu ditarik selimutnya, yang mana pada dasarnya akan berangkat penempatan tugas pada akhir bulan ini ke luar negeri. Dililit seperti mumi, di mukanya, di kepala ya, kepala seluruhnya, bukan hanya muka, seluruh kepala dililit seperti mumi. Lilitannya rapih berkali-kali karena tebal kalau saya lihat dari gambarnya. Sejauh ini polisi masih melakukan penyelidikan menyeluruh dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi serta memeriksa rekaman CCTV guna mengungkap tewasnya korban. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Satuan Brimob Polda Metro Jaya terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan menggelar dapur lapangan di Kebonpala, Jakarta Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu warga yang terdampak banjir agar tetap mendapatkan asupan makanan, serta bantu pulihkan psikologis korban banjir Kebonpala.
Dalam aksi kemanusiaan ini, tim dapur lapangan Batalion B Pelopor Satrbrimob Polda Metro Jaya memasak dan menyalurkan makanan siap santap kepada masyarakat. Untuk sarapan pagi sebanyak 300 bungkus sarapan telah didistribusikan kepada pengungsi di Sekolah SDN Kampung Melayu 01 Jakarta. Dapur lapangan ini akan terus beroperasi hingga kondisi banjir sepenuhnya normal. Antusiasme warga sangat terlihat dalam menerima makanan yang disediakan oleh tim dapur lapangan Batalion B Pelopor. Mereka merasa sangat terbantu di tengah kesibukannya membersihkan rumah masing-masing akibat banjir. Kehadiran dapur lapangan ini menjadi bukti nyata pengabdian Satuan Brimob Polda Metro Jaya dalam membantu masyarakat. Sebelumnya, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Minggu memicu banjir di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Air setinggi 170 cm menggenangi pemukiman warga menyebabkan 288 jiwa mengungsi. Penyebabnya didominasi luapan Kali Ciliwung akibat curah hujan tinggi di Bogor. Komandan Batalion B Pelopor Kompol Eko Supriyanto berinisiasi agar tim SAR menyisir rumah-rumah warga yang masih terendam untuk mengevakuasi korban terjebak termasuk puluhan kelompok rentan. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Kehadiran layanan kontak center 110 Polri ditujukan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap terselenggaranya layanan keamanan publik. Dalam penyelenggaraan layanan kontak center telah disiapkan sebuah sistem aplikasi yang dapat memungkinkan pencatatan serta perekaman setiap interaksi Polri dan masyarakat, sehingga dimungkinkan pengendalian respon kebutuhan masyarakat terhadap Polri. Berikut kami hadirkan informasi simulasi layanan darurat Kepolisian 110 Polresta Palu, Polda Sulawesi Tengah. Selengkapnya untuk Anda. Selamat malam, layanan kepolisian 110, ada yang bisa kami bantu? Iya, kita tolong Pak, ada ibu-ibu di jambret ini, motornya dibawa lari, tasnya dengan HP-nya. Baik, di mana TKP-nya Pak? Di Jalan Abdurrahman Hakim, Pak, kita tolong Pak, kita tolong. Jalan Abdurrahman Hakim ya? Ya Pak, kami tunggu di sini Pak. Kami tunggu di sini. Terima kasih Pak, untuk informasinya. Untuk anggota akan segera kami geser ke TKP ini. Malam. Izin melaporkan ada laporan dari masyarakat melalui 110 bahwa telah terjadi jambret di Jalan Abdurrahman Hakim. Mohon untuk segera ditindaklanjuti, Komandan. Terima kasih laporannya. Siap. Ya. Kasih, Komandan. Ya. Busur Rolong, Palu Nolong. Masuk. Tanggal 26 ada laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Abdurrahman Hakim ada kejadian jambret itu. Tolong dimonitor 86. 86 monitor, anggota segera menuju ke TKP. Terima kasih Pak. 813. Selamat malam. Palu 14, Palu 00. Palu 14, akan masuk. Selamat malam Pak. Agar di 86 bahwa ada kejadian, ada laporan dari masyarakat bahwa ada kejadian di Jalan Abdurrahman Hakim, kejadian jambret itu Pak, Ibu hamil, tolong dimonitor Pak, 86. 86 monitor. Siap, 28 TKP. Pelakunya nih, kelihatan
ini kamarnya nih. Lari ke Jalan Undata. Termonitor di CCTV untuk pelaku melarikan diri ke arah Jalan Undata 1. Patroli Jaguar dan patroli lalu lintas segera lakukan pengejaran. 86 tim Jaguar monitor, tiga Jaguar segera ke TKP. Lapor 6 kemudian tiket lantas sebentar langsung ke TKP. Pelakunya tadi lari ke sana, Pak. Lari ke sana mau. Banyak uangnya, ada HP juga. Boleh kita ini, kan? Satgas PPH Kepolisian Daerah Riau kembali menunjukkan komitmen tegasnya dalam menindak para pelaku kejahatan kehutanan dan lingkungan. Sebanyak 46 tersangka ditangkap selama periode Januari hingga Juli 2025. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyampaikan pengungkapan kasus kejahatan terhadap lingkungan dan hutan ini merupakan komitmen bersama Satgas PPH Polda Riau, TNI, Pemprov Riau, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan, serta Badan Konservasi Sumber Daya Alam dan stakeholder lainnya. Ada dua kasus utama yang diungkap Satgas PPH Polda Riau dan jajaran, kasus pembakaran hutan dan lahan, serta kasus perambahan hutan atau illegal logging. Kapolda memaparkan selama Januari hingga Juli 2025 ini, Satgas PPH Polda Riau dan stakeholder telah menangani 17 laporan polisi, 4 laporan sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum, dan 13 laporan lainnya masih dalam proses penyelidikan di kepolisian. Dari pengungkapan itu, petugas menetapkan 22 tersangka dengan jumlah lahan terbakar seluas 66 hektar. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 108 Junto Pasal 69 Ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman maksimal penjara 10 tahun dan denda maksimal 15 miliar rupiah. Selain kasus pembakaran hutan, Satgas PPH Polda Riau juga mengungkap 27 laporan polisi terkait kasus perambahan hutan atau illegal logging. Selama kurun waktu Januari hingga Juli 2025 ini, Polda Riau telah menangkap 24 tersangka dengan total kerusakan lahan akibat perambahan ini mencapai 2.225 hektar dengan motif membuka lahan untuk perkebunan sawit. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan pihaknya tidak pandang bulu dalam menindak tegas pelaku kejahatan terhadap lingkungan. Polda Riau terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah pusat untuk menjaga kawasan konservasi, baik di Taman Nasional Tesonilo dan yang lainnya. Dari Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Satreskrim Polres Wonosobo berhasil mengamankan seorang pria berinisial JK yang diduga melakukan pemerasan terhadap salah satu kepala desa di wilayah Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Pelaku mengaku sebagai wartawan dari media online dan menggunakan identitas tersebut untuk menekan korban. Berdasarkan informasi dari masyarakat, ya, kita
bergerak dengan cepat untuk mengungkap kasus tersebut. Adapun perkaranya yaitu terkait dengan pemerasan dengan berkedok media pers, ya, yaitu sebagaimana rekan-rekan lihat sudah tergelar barang bukti dan terduga pelaku, ya, yang berdasarkan alat bukti yang ada kita menaikkan kasus ini dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Berawal dari korban menemui pelaku yang sebelumnya sudah diintimidasi, diancam, sehingga kalau ini tidak diberikan maka berita akan kami up. Dan saat penangkapan tersebut barang bukti masih ada padanya. Di sejumlah uang 4 juta ini masih di dalam amplop coklat yang baru saja diterima oleh pelaku dari korban. Kemudian pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 368 atau 369 KUH pidana, ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, ya, siapapun, ketika ada hal-hal yang seperti ini yang melakukan pemerasan, segera laporkan kepada kami, ya. Segera laporkan kepada kami, dan kami punya call center 110. Silahkan diberdayakan, dan tentu harapannya jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi, ya, kepada orang lain atau siapapun yang menjadi korban atas pemerasan ini. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.